Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah umum kalau kita berbicara tentang nafkah orang tua, maka nafkah orang tua sebagaimana halnya nafkah pada anak tidak hanya berhenti pada sandang, pangan, papan. Ketika sang anak sakit, dia membutuhkan pengobatan. Maka logika nalar manusia, tradisi, apalagi agama. Secara tuntunan agama, ayah berkewajiban untuk mengobati anaknya agar sehat kembali seperti sedia kala. Karena kebutuhan akan obat lebih mendesak dibanding kebutuhan kepada yang lain, pakaian dan yang lain, apalagi masih bayi. Bisa jadi dia dibungkus dengan satu kain cukup, tetapi obat tidak demikian. Kalau dia tidak segera diberi obat, bisa jadi meninggal dunia. Dan orang tua, demikian pula halnya orang tua, nafkah yang harus ditunaikan oleh sang anak untuk orang tuanya tidak hanya berhenti pada sandang, pangan, papan, tetapi juga melebar kepada semua hal yang memang dibutuhkan oleh orang tua sesuai dengan skala prioritas dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau memang itu kebutuhan primer seperti obat, karena orang tuanya sakit, maka anak wajib mengobati orang tua yang sakit. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, memberikan satu koridor yang sangat fleksibel dan jelas, tuntas tentang batasan nafkah yang harus diberikan oleh anak kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasahibu ma fid dunya ma'rufa. Dan hendaknya engkau berinteraksi, bergaul dengan kedua orang tuamu dengan cara-cara yang baik. Tentu semua orang akan menganggap sebagai suatu perbuatan yang buruk, bentuk durhaka, bentuk ketidaktahuan diri bila orang tua menderita sakit sedangkan anaknya mampu membiayai pengobatan orang tua, tetapi anak memilih berpangku tangan dengan dalih dia sudah memberi sandang, pangan, papan kepada orang tuanya. Semua orang akan menganggap ini anak durhaka. Itu bukan cara-cara yang baik dalam memperlakukan orang tua di saat mereka telah menginjak umur senja. Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu ketetapan agar engkau tidak beribadah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan Allah juga telah memberikan ketetapan kewajiban yang tidak bisa dihindari atau dielakkan agar kalian berbuat baik kepada orang tuamu. Dan tentu bukanlah perbuatan baik bila orang tua butuh sandang, Anda mampu tapi Anda berpangku tangan. Bukan termasuk berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua membutuhkan pembiayaan perawatan untuk pengobatan, sedangkan Anda mampu, namun Anda malah memilih acuh tak acuh. Sehingga apapun yang kuasa, apapun yang mampu dilakukan oleh anak, dan itu dibutuhkan oleh orang tua, maka itu wajib hukumnya untuk dilakukan oleh sang anak. Sebagaimana dahulu ketika sang anak masih balita, masih kanak-kanak, belum dewasa, orang tua mencurahkan semua yang dia miliki. Waktu, tenaga, pikiran, harta, apapun yang bisa dia lakukan akan dicurahkan oleh orang tua. Demi apa? Demi mensejahterakan sang anak. Bukan sekedar mencukupi pangan, sandang, papan saja, tidak. Orang tua telah mencurahkan apa yang biasa dia lakukan demi kesejahteraan siapa? Sang anak. Mainan dibelikan, jajan diberikan, bukan sekedar uang makan, tidak. Bahkan rekreasi diberikan demi apa? Demi mensejahterakan, membahagiakan sang anak. Maka ketika orang tua telah menginjak umur senja, maka hendaknya anak mengingat bagaimana dahulu pengorbanan orang tua. Bersikaplah bagaikan sikap orang tua kepada anaknya di saat Anda masih balita dahulu. Curahkan semua yang bisa Anda lakukan demi apa? Demi kenyamanan, demi kebahagiaan orang tua Anda. Karena ini adalah bentuk dari birrul walidain. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.